Assalamualaikum Pak. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah, walaupun kalau yang Ini Pak, saya dari Desa CGT untuk wawancara kepala sekolah mengenai keputusan. Boleh Pak ya? ya, Ini kan selama ini saya tanya bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. ya, terkait kalau misalkan ada hal-hal atau kasus-kasus yang menyinggung kedua hal tersebut, yang tentunya yang diutamakan adalah bagaimana aturan itu dilakukan. Tetap kita lihat yang paling utama adalah aturan. Peraturan yang dibentuk, kesepakatan yang dibentuk itu yang menjadi acuan. Ketika misalkan itu tidak efektif dan pada saat itu ada berbagai faktor, maka kemungkinan kita akan melakukan strategi kedua, artinya bahwa kepantasan, kemudian pakai perasaan dan sebagainya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar dua-duanya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalau ada dua hal yang sama-sama ini harus menentukan salah satu pilihan, ya tetap kita akan aturan atau regulasi yang ditamakan sama aja seperti itu. Kemudian ketika regulasi itu tidak bisa secara ini mengakomodir atau apalah menyelesaikan permasalahan itu, maka akan dilakukan upaya-upaya yang lain, misalnya musyawarah dan sebagainya. Apakah ini harus seperti apa? Langkah itu yang harus kita tetap utamanya dalam peraturan. Berarti langkah-langkah prosedurnya tadi langsung musyawarah gitu Pak? Ya, kalau memang aturan tidak bisa diselesaikan, aturan bukan jadi acuan utama, tapi ada hal yang mungkin dari aturan itu perlu diselesaikan secara musyawarah. Contohnya Pak, langkah-langkah prosedurnya? Contoh atau langkah prosedur, ketika tadi permasalahan anak misalnya, permasalahan anak, maka permasalahan anak ini yang pertama adalah ketika anak itu ditemukan bermasalah di kelas, maka guru yang harus menyelesaikan. Yang pertama itu guru. Yang kedua, kalau guru tidak mampu menyelesaikan, itu yang kedua adalah dibawa ke wali kelas. Ketika di wali kelas bisa selesai, berarti sudah selesai. Tetapi ketika tidak selesai juga, maka dibawa ke kesiswaan. Di kesiswaan akan berkolaborasi dengan bimbingan konseling. Ketika mereka tidak selesai, maka akan dibawa ke tataran para PKS, dan di situ ada kepala sekolah, bagaimana berkonferensi, berunding bersama untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk musyawarah. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus etika? hal-hal apa saja yang dianggap efektif? Jadi gini, ketika kita menghadapi sebuah permasalahan dan harus diputuskan memang permasalahan terpelik, posisi kita posisikan sebagai pemimpin itu di atas. Ketika masalah itu posisinya di bawah, jadi kepala sekolah mampu melihat bukan dari satu unsur, bukan dari satu sudut, tetapi dari semua sudut, dari semua ini dia bisa lihat permasalahan seperti apa, sehingga akan ketemu secara utuh. Nah disitulah baru ketika kita mau memutuskan, pertama lihat peraturannya. Kalau di peraturan regulasinya sudah memenuhi atau harus melakukan tindakan, ikuti aturannya. Tetapi ketika tidak bisa diselesaikan di situ, maka ada faktor yang lain, artinya pakai istilahnya secara adat lah, bahasanya secara adat itu dalam artian gimana pantasnya dan seterusnya. Itu mungkin upaya-upaya yang dilakukan, tetapi intinya bagaimana kepala sekolah itu bukan mengusulkan sesuatu itu bukan hanya dari satu sudut pandang saja, jadi semua sudut pandang dia harus mampu melihat secara utuh. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus negatif? Tantangannya adalah internal pribadi,
kadang-kadang pemimpin itu ada pemimpin yang memang terlalu berperasaan, ada yang pemimpin yang istilahnya tetap melakukan mengikuti regulasi secara sakral, bahasanya mungkin otoriter atau apalah seperti itu. Yang paling berat adalah perasaan, apalagi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang sifatnya ada rasa kasihan, ada rasa ketimbangan ini dan itu. Kadang itu yang paling susah. Misalkan permasalahan anak yang memang anak ini bandel, anak ini nakal, tetapi di samping nakal kan banyak faktornya gitu ya, banyak faktor yang kenapa dia nakal. Dari situ satu hal harus diputuskan secara peraturan, dia melanggar peraturan dan harus dikembalikan ke orang tua, tapi di satu pihak dan orang tua itu tidak mau ketika dia dikembalikan orang tua bisa sesuatu yang lainnya. Itu menjadi pikiran. Nah itu yang jadi kadang-kadang jadi masalah di rumah. Nah, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Atau mungkin bisa diselesaikannya di tempat, atau mungkin nanti berjangka gitu, prosedurnya, atau bentuknya seperti apa? Masalah itu ada yang sifatnya segera, ada yang sifatnya bisa diselesaikan nanti, ada yang sifatnya insidentil. Itu masalah. Kalau yang sifatnya bisa diselesaikan nanti dalam artian ada waktu, maka kita proses sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tetapi ketika sifatnya segera, berarti kan harus segera mengambil sebuah keputusan, karena ini akan jadi masalah besar kalau tidak diselesaikan. Dan selanjutnya ada insidentil dalam artian temuan-temuan saja, ada masalah nih di lapangan, kira-kira seperti apa. Itu insiden itu bisa dijadikan dua penyelesaian. Pertama bisa diselesaikan nanti, yang kedua bisa diselesaikan segera. Kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Banyak hal yang justru kalau di sekolah kan ya namanya lembaga birokrasi itu ada bagian-bagiannya ya, bagian semua bagian atau stakeholder itu biasanya saling bagaimana untuk proses penanganan permasalahan, menyelesaikan permasalahan. Mereka semua berperan berfungsi masing-masing. Artinya bahwa peran teman-teman peran teman-teman guru, peran PKF dan yang lainnya itu sangat membantu terlaksananya proses pendidikan dengan baik. Semua berperan sebenarnya, cuma tinggal bagaimana kepedulian masing-masing. Nanti yang paling membantu untuk mengambil keputusan di dalam birokrasi itu siapa? Kalau yang secara langsung, kalau paling membantu kita tidak bisa mengatakan paling membantu itu siapa, karena kasusnya seperti apa, pembahasan seperti apa. Tetapi yang paling sering dikondisikan untuk membantu kepala sekolah ya pembantu kepala sekolah atau PKS, ya para PKS, karena secara langsung mereka mendapatkan instruksi dan kemudian baru ke yang lain ke teman-teman. Nah, ini Pak, ya dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan ini? Pembelajaran dalam proses pengambilan keputusan yang tadi ada dua sisi itu ya, ada dua sisi. Satu kita mengikuti moral, yang satu mengikuti ada. Nah, hal seperti itu kadang-kadang membuat kita sebenarnya agak berat untuk memutuskan sesuatu, tetapi mungkin yang mungkin saya akan sampaikan adalah memimpin itu jangan pakai perasaan, tetapi pemimpin harus punya perasaan. Kata kuncinya itu, memimpin jangan pakai perasaan, tetapi pemimpin harus punya perasaan. Mungkin itu, iya, harus punya perasaan teman-teman. Mungkin
pengen diperhatikan, itu kan perasaan, ya kan? Tetapi jangan pemimpinnya jangan pakai perasaan, tapi harus punya perasaan, empati sama teman-teman. Bagaimana teman-teman punya masukan, bagaimana teman-teman pengen diperhatikan, bagaimana teman-teman pengen kegiatannya bisa berjalan, itu kan ada apa? Memiliki perasaan, tapi bukan menggunakan perasaan. Memimpinnya bukan menggunakan perasaan. Mengikuti semua artinya aja gitu. Iya, tidak artinya kalau pakai perasaan memimpin nggak akan benar. Tapi kalau pemimpin yang punya perasaan, bagus. Nah, ini ada kasus Pak, terakhir ada kasus seorang anak ABK yang diterima di sekolah Bapak. Nah, karena sudah diterima gitu ya Pak ya. Dan di pertengahan ketika di kelas 8, yang satu anak itu jarang hadir, karena sering sindrom. Dan kemudian juga sibuk untuk bekerja gitu. Nah, kemudian anak itu dipanggil seminggu sekali atau 2 kali, sudah 2 kali. Nah, ujian juga tidak bisa hadir. Dengan kabar orang tua tersebut dari wali kelasnya mungkin tidak naik kelas. Akhirnya datang nih kepada bapak orang tua tersebut meminta untuk dinaikkan kelas. Kira-kira nanti keputusan apa yang bapak ambil? Keputusannya, yang pertama tetap secara prosedur, ikuti prosedur yang berlaku, dan tertib yang berlaku. Kemudian yang kedua, ketika itu tidak selesai, maka yang diambil adalah musyawarah. Musyawarah bagaimana? Ini ketika musyawarah artinya bahwa apakah anak ini akan dikembalikan ke orang tua atau tidak. Ketika mau dikembalikan ke orang tua, kita harus berpikir juga konsekuensinya. Seperti tadi. Yang kedua, ketika kita masih di proses dikasih kesempatan di sekolah, harus dipersiapkan guru-guru yang mau menangani itu, mampu untuk menjaga dia atau mengakomodir gitu kan, terus mendampingi dan sebagainya supaya tidak terjadi seperti itu. Jadi unsur-unsur itu bekerja sama. Kalau memang hasil keputusannya harus dikembalikan, ya kembalikan, tetapi memang semuanya harus tahu konsekuensinya. Orang tua pun harus menerima. Artinya ketika dia bertahan di sini, masih di sini, orang tua kira-kira bisa menjamin nggak? Bisa berubah atau mungkin bisa aman, bisa nyaman dengan kondisi sekolah. Atau mungkin bahkan sebaliknya. Kalau memang sebaliknya, lebih baik kita pada orang tua menerima, mungkin akan dibatasi kemana. Tetapi intinya, ketika pengembalian anak itu jangan sampai anak itu tidak sekolah di luar. Karena apa prinsipnya? Di satuan pendidikan ini tidak bisa berubah, anak itu mungkin tidak bisa menjadi lebih baik, bisa jadi di lembaga lain bisa menjadi lebih baik. Jadi Bapak mungkin itu aja Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga sukses Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Sehat, alhamdulillah. Saya dari PDP mau menggunakan silakan. Ya, silakan. Ini Bu, ini yang bertanya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dari mereka ada di luar negeri? Kita mencoba mendalami dulu permasalahan yang ada. Terus kemudian kita sudah telusuri, sebetulnya lebih mengedepankan bukan lebih ke perasaan nggak enak seperti mana ya, tapi lebih mengedepankan misalnya perasaan atau efek dari penyelesaian perasaan tersebut. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, sama-sama benar atau sama-sama memilih nilai kebaikan. Kita lebih melihat ketika mengambil keputusan itu efeknya tuh lebih banyak, dan lebih mementingkan kebenaran secara umum dan untuk kemajuan sekolah.
langkah-langkah atau prosedurnya ada nggak? Ada. Kami mencoba menganalisis dan mengidentifikasi. Kan artinya ketika sebuah keputusan diambil, pasti ada sisi baik dan ada sisi buruknya dan efek yang akan terjadi. Dan kita mencoba mengidentifikasi masalah-masalah tersebut, kemudian hal-hal yang diambil keputusannya, efeknya, dan kita meminimalisir efek negatif yang muncul. Apa saja yang efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus? Saya biasanya ketika ada di rumah etika itu mencoba berbicara dengan beberapa teman yang satu PKS UKS, karena PKS UKS itu saya anggap menjadi katalisator antara guru-guru dengan penanggung jawab sekolah gitu. Nanti dari diskusi tersebut saya mencoba menganalisis kira-kira apa ya, masukan dari teman-teman PKS UKS apakah efektif, maksud saya apakah bisa menjadi solusi. Apa saja sih tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Ketika justru teman-teman PKS yang menjadi partner dalam kerja ternyata menentang keputusan yang saya ambil. Nah, itu hal yang akhirnya membuat saya menjadi harus bagaimana ya. Tidak setuju, ya tidak setuju, tidak menyetujui keputusan yang ketika PKS UKS tidak sejalan dengan keputusan yang saya ambil. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus bagaimana juga? Ya, ada progres, ya artinya ketika dalam satu minggu ternyata ini masih terus, itu saya harus segera mengambil keputusan karena tidak mungkin dilema etika itu menjadi liar ketika dibiarkan berjalan-jalan. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau menunggu sebuah jadwal penyelesaiannya dan prosedurnya seperti apa? Saya tidak bisa menyelesaikan secara setengah karena saya tidak mau salah dalam mengambil keputusan. Artinya ketika ada dilema etika, saya coba pelajari dulu. Kemudian saya coba mencari tahu dari beberapa kasus atau dari beberapa sumber. Baru kemudian saya mencoba menyelesaikan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang Ya, ada partner kerja yang saya anggap bijak. Nah, itu yang bisa kadang-kala membantu ketika ada permasalahan dan dilema itu. Jadi semua hal yang tadi sudah disampaikan mempelajari apa sih yang bisa dipetik dari pengalaman keputusan. Saya tidak mau berdasarkan mengambil keputusan atau saya tidak mau mendengarkan masukan yang justru kadang-kala masukan itu menjerumuskan saya ke dalam satu keputusan yang salah. Jadi saya cenderung ketika ada masukan saya coba pelajari dulu, tidak serta-merta itu. Karena saya pernah suatu saat saya mengambil keputusan karena saya mendengarkan dari satu orang. Tapi ternyata keputusan itu salah. Saya ada sebuah kasus Iya, ada kebutuhan khusus. ada di tempat Ibu. Ya biasa
ketika ada ujian pasti beda ya. Ya betul. Oke. Mau tidak naik. Tidak naik. Pas menjadi kakak dari si pengajar. Tidak tahu kalau anaknya Nggak naik. kalau tidak bisa gitu ya. Satu, saya harus meyakinkan ke teman-teman dulu apakah sudah memberikan perlakuan yang baik terhadap anak ABK tersebut, apakah sudah memfasilitasi. Karena kan di sini kita sudah mau menerapkan pembelajaran terintegrasi. Apa namanya pembelajaran berdiferensiasi? Di mana pada pembelajaran berdiferensiasi kan kita bisa mengetahui ABK gini. Ketika anak ABK katakanlah IQ-nya di bawah rata-rata, kita kan bisa memberikan indikator yang di bawah KKM untuk anak tersebut. Nah, yang berbeda. Terus kemudian yang kedua, saya meyakini bahwa Tuhan itu menakdirkan semua orang. Itu tidak mungkin semuanya kurang, pasti ada satu sisi positifnya. Maka saya harus meyakinkan bahwa teman-teman sudah menggali sisi positif yang dimiliki oleh anak ABK. Nah, sisi positif inilah yang seharusnya bisa menjadikan peluang dia untuk bisa naik lagi. Berarti dinaikkan kelas begitu. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Sukses. Selama ini dari mana Udi dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang didapatkan di masa kita atau digital data. Jadi kasus yang diidentifikasikan itu merupakan dua atau jadi programnya untuk guru atau untuk siswa? Untuk semua, untuk institusi ya. Dalam hal ini memang ada beberapa dilema yang berseberangan. Satu, karakter masyarakat itu berbanding terbalik dengan disiplin yang dikeluarkan oleh konstitusi. Karena bagaimanapun SMK 5 Cikarang Timur itu memiliki karakter masyarakat yang khas sehingga hal-hal yang merupakan nilai positif yang ingin kita gunakan tidak semudah yang dibayangkan oleh kita membentuk karakter itu semudah membayangkan. Maka akan menjadi dilema bagaimana kemudian memunculkan sebuah disiplin positif yang baik. Satu, dimulai dari role modelnya dulu. Siapa role modelnya dulu yang harus kita bentuk. Kedua, setelah menjadikan siswa setelah itu bisa kita langsung menjadi siswa kalau dirinya juga diberikan jadi karakter ya itu dulu masyarakat yang berbanding terbalik dengan tujuan dari pendidikan ini. Karena dukungan masyarakat mustahil sebenarnya bisa bergandeng-gandeng dan kami sudah juga bisa mengubah pola masyarakat yang ada dukungan dari pemerintah selama ini ya sebenarnya ibu menjalankan pengambilan keputusan
di mana ada dua kepentingan yang sama-sama itu sama-sama mengambil niat baik. Yang pasti segala sesuatu harus dibicarakan bersama. Meskipun pimpinan adalah pengambil kebijakan, tapi tidak otoriter. Tetap di antara kita ada wakil kepala sekolah, ada 4 kaki sesuai kurikulum, luas, kemudian sarpras, dan satu adalah bendera. Politik ini yang menjadi wakil dari pimpinan itu sebenarnya saling terkait. Meskipun ada dua kepentingan yang sama baiknya, tetap porsi yang paling menyadap hajat hidup orang. Itu dulu yang dipentingkan. Salah satu contoh misalnya kita pengen banget nih punya musola. Pengen banget. Musola itu kan kebaikan, apalagi 5 hari belajar. Tapi kemudian mereka tidak ada ruangnya. Ada yang lebih penting pada ruang belajar atau musola. Jadi benar, tapi dipikir ulang, ternyata ruang belajar lah yang lebih penting. Kenapa? Musola bukan berarti menambahkan sholat. Artinya kalau sholat bisa satu di tempat belajar, musola bisa kan di salah satu tempat. Jadi kemudian hal-hal baik apa selalu kita bicarakan skala prioritas. Yang saya lakukan satu diskusi dengan pasti ada problem, ada sisi yang berbeda di antara kelima ini, pasti ada sisi yang berbeda. Makanya selalu kita ambil, saya selalu mengambil bukan penting, tapi musyawarah mufakat kira-kira mana yang lebih baik. Lalu biasanya kurikulum dengan kesimpulan saya sejalan, tapi belum tentu dengan satu. Begitu pun sebaliknya. Maka kalau saya mengambil keputusan, langkah awal adalah bikin terlebih dahulu, lihat skala prioritasnya, kemudian mana yang lebih penting di antara lima pendapat dari wakil saya ini, mana kira-kira pendapat yang jumlahnya lebih besar dan sesuai dengan apa yang kita prioritaskan. Hal-hal apa saja yang selama ini lebih amat efektif dalam pengambilan keputusan? Lagi-lagi musyawarah mufakat, satu jalan musyawarah untuk segala sesuatu jangan dulu lempar ke grup besar, karena kalau semua itu belum tentu isi kepala. Tapi mari kita bicara di lingkup yang kecil dulu, di lingkup para wakil, dan tampil ini harus dan dulu dalam lingkup kecil. Dari setelah itu keputusannya diberikan ke rektor yang lebih besar. Apabila itu lebih besar ada di bawah, harus dia nggak ada istilah digoreng, dipisah. Hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Tantangannya biasa, bukan tidak mungkin di antara wakil-wakil sekolah dan pemerintah. Apalagi bagi saya yang baru saja menempati di sekolah, mereka sudah solid. Kemudian muncullah pemimpin baru dengan gaya kepemimpinan yang berbeda dengan pemimpin yang lain. Maka ini akan menjadi dilema bagi para wakil ini. Dan hal yang terpenting adalah bagaimana saya bisa melakukan satu persatu dari para wakil untuk kita bicara dengan pertama mengenali dulu itu yang paling penting. Saat saya sudah memiliki karakter mereka satu persatu, periode begini, periode begini, saat aku sebelumnya berikut itu apa yang harus saya lakukan?
dengan melihat karakter mereka, dengan siapa saya bisa berbicara, maka dengan beliau saya harus mengatur komunikasi supaya tidak ada dilema etika ini. Sehingga tantangan yang pertama kali yang harus saya sendiri atau saya konflik adalah harus saya selesaikan adalah bagaimana saya merangkul mereka, menghubungkan mereka untuk bisa berdiskusi. Apakah sebelum memiliki sebuah perkara atau jadwal tertentu dalam satu penyelesaian? Karena saya punya jadwal di setiap tanggal di minggu pertama, tapi minggu pertama itu kami selalu rutin mengevaluasi kegiatan di bulan lalu. Itu minggu pertama. Paling lambatnya tanggal 12 antara 10 sampai 15. Itu paling lambat kami harus bertemu karena ada kalinya kita nggak pernah ketemu. Jadi minggu pertama kami jadwalkan bertemu di kegiatan yang sedang saya untuk orang berusaha kecil. Lalu kemudian di tanggal 25 sampai dengan tanggal 30 kami akan bersama karena tanggal di April saya akan bisa melakukan kesukaan, kurikulum, kegiatan dan sebagainya. Apakah Ibu langsung menyelesaikan itu? Tergantung dari kasus. Saat kasus itu saya perlu selesaikan saat itu juga, maka selesai saat itu. Tapi apabila kasusnya memang perlu diskusi dengan panitia, maka saya itu kayak contoh misalnya, saya harus mengambil satu keputusan, saya sudah mengambil satu keputusan bersama panitia, tapi ternyata ada satu wakil tidak hadir dan wakil tersebut tidak setuju dengan apa yang sudah diputuskan. Oke, kita bicara untuk mengambil keputusan ulang. Maka sesaat itu keputusan yang baru kemudian baru dikeluarkan. Tergantung dari seberapa penting saya mengambil keputusan. Apakah keputusan itu mendesak dan saya harus putuskan saat itu juga. Apabila tidak mendesak, butuh waktu yang lebih lama, butuh pemikiran. Ada kesalahan atau kata-kata yang selama ini yang mudah atau yang itu dalam pengambilan keputusan yang sangat yang pasti waktu pertama sekolah adalah saya dan orang yang saya percaya. Saya tidak mau dicampur langsung ke siswa, saya tidak mau langsung ke kegiatan ekskul. Saya pasti ada. Pasti kalau sekolah nanti dengan mereka akan tidak turun. Dan disinilah fungsinya untuk saya bisa mendelegasikan semua kegiatan saya pada akhirnya hasil evaluasi ini harus dilakukan dari bentuk rencana dari semua hal yang berat-berat apa yang menjadi pengalaman buat dulu sangat prioritas dengan setiap atau program apapun. Dan yang kedua, utamakan untuk selalu berdiskusi dengan orang-orang yang memang mumpuni dan mengerti. Usahakan untuk berpikir praktis dan kritis pada saat menghadapi suatu kasus yang memang harus ambil keputusan. ada seorang ketika di harus bisa